Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pada kawan-kawan semuanya, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tawali ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa usulna sayyidil syamdil qadir jilani wa tasallahu sirrahu thumma utanillah khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima bid darain amin. Tsumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami'i auladi tsumma ila jami'i tullabi hadzal majlis anallaha sahala fi kulli umurina umur dunya wal akhirah Hasil maqasidana maqasidat dunia wal akhirah. Syaulillahi lahum walana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Izin untuk saya. Apa sudah kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. 123. Wanazala dan turun. Lamma hajamu, pada saat telah menghancurkan siapa muslimin, sudah mengalahkan siapa muslimin, tadkiran sebagai peringatan lahum kepada muslimin binikmatillahi terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ketika perang Badar, di perang Badar umat Islam itu mengalami kemenangan. Jumlah pasukan Islam ketika itu sekitar 312 orang. Di pihak Quraisy itu sekitar 1000 orang. Yaitu 300 melawan 1000 itu menang yang 300 karena disiplin tinggi. Ya, disiplin tinggi. Ya. Dan di situ Allah menurunkan malaikat-malaikat untuk yang pakaiannya seragam mengendarai kuda untuk membantu kepada kaum muslimin. Kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan sungguh telah menolongkum kepada kalian semua siapa Allah bi Badrin pada perang Badar. Badar itu nama daerah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Mekah itu kalau utara menuju ke Madinah sekitar 500 km. Nah di antara itu ada daerah namanya Badar. Nah di perang Badar, Badrin mau diin ya suatu tempat nama kata antara Mekah wal Madinati dan Madinah.
tempat antara Mekah dan Madinah. Wantum halih kalian semuanya itu adilatun hina-hina. Kenapa hina? Bikilatil adadi, karena sedikitnya jumlah, wasilaki dan persenjataan. Masa perang Badar kok yang mengendarai kuda hanya 3, tapi untanya 70. Mengendarai kuda itu hanya 3, cepat kuda ya. Karena kuda itu dipakai untuk mengintai terhadap musuh, kemudian memimpin terhadap pasukan agar supaya lebih cepat geraknya. Fattaku, maka bertakwalah kalian Allah kepada Allah, la'allakum, supaya kalian semuanya itu tashkuruna, pada bersyukur siapa kalian semua ni'amahu, akan nikmat-nikmat dari Allah. Itu masih adanya ya, sholawat Badar itu masih terkenal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa salna Allahu li ni'mal wali. Sallu ala hadan nabi Muhammadir rasulillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri, bi ahlil badri, ahli badar, bi ahlil badri ya Allah. Terus yang ngono ya dadian repen. Ilahi sallimil ummah minal afadi wan nigamah. Ilahi sallimil ummah minal afadi wan nigamah wa min amin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Ketika jumlahnya masih sedikit, senjatanya itu minim, itu sebenarnya asalnya Badar itu orang Islam jumlahnya yang sekitar 70, berapa? Jumlahnya sekitar 300 itu mau menyergap terhadap kelompok dagang orang Quraisy yang pulang dari negeri yang pulang dari negeri Syria atau Syam. Nah, kenapa? Membalas karena orang Islam sendiri juga sering diganggu-ganggu seperti itu dalam perjalanan dagang, hingga ini dibalas. Ternyata
orang-orang kafir itu punya simpanan stok angkatan perang jumlahnya banyak kayak gitu. Jadi ini sebenarnya di luar desain, di luar perkiraan. Masa 300 melawan 1000. Tapi tekadnya kuat. Kemudian oleh Nabi Muhammad sendiri dipimpin. Nah, di sana itu ada sumur namanya Bi'ru Kulem. Ini ada di kitab Tanwirul Qulub itu ada itu. Salah satunya Bi'rul Kulem. Bi'rul Kulem itu sumur Kulem itu sumur yang ada beberapa sumur, tapi strateginya orang Islam karena datangnya duluan, sumur-sumur yang lain itu yang ke arah membentang ke arah timur itu ditutupi. Supaya apa? Supaya orang-orang kafir itu nanti mendekat kepada orang Islam. Kalau sumurnya jauh, maka posnya itu mereka di sana terlalu jauh. Nah, jadi mereka yang mendekat kepada orang Islam, sementara orang Islam sudah mengatur posisi gitu. Nah, akhirnya betul mendekat. Tapi luar biasa ya. Pertama perang itu diawali bukan langsung tetapi 3 lawan 3. Asalnya orang Islam itu mengajukan orang Ansor jumlahnya 3. Oleh mereka ditolak, diminta yang berasal dari Mekah. Berarti muhajirin 3 orang. Di antaranya di situ adalah Hamzah. Ya, Hamzah. Kalau nggak salah Ali, kemudian satunya siapa gitu. Ternyata orang Islam itu menang semua, mereka terbunuh semua. Jadi 3 lawan 3, sebenarnya berhadapan 1 lawan 1. Itu untuk ngetes sendiri, ngetes pertama kali untuk menguji nyali. Ternyata orang mereka itu mati semuanya. Orang Islam ada yang kena yang parah itu, bukan Ali, bukan Hamzah. Parah dan akhirnya, tapi tidak mati, tapi akhirnya juga mati. Mereka nggak tahu kalau itu mati. Bahwa mental orang Islam jadi tinggi, mereka menjadi ciut nyalinya. Kocar kacir, lari kocar kacir. Itu sampai setelah perang itu mayat-mayat dari orang-orang kafir itu dimasukkan di sumur. Ya namanya sumur itu tidak seperti sumur di negara kita ya. Misalnya diameter 1,5 diameter 1,5 meter, kemudian dibuat lubang ke dalam. Enggak, kalau itu alamiah. Pokoknya ada tanah jatuh ke bawah gitu, kemudian di bawah sana ada airnya, itu sudah dinamakan sumur. Pada mayatnya pada dimasukkan ke situ. Umar bin Khattab memaki-maki terhadap mayat itu. Oleh Nabi agak dimarahi karena memperlakukan mayat itu tidak boleh seperti barang mati. Itu adalah berada di alam lain, jadi tidak boleh oleh Nabi untuk dimaki-maki seperti itu. Tetapi ditanya, Nabi itu bertanya kepada mereka, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Wahai orang-orang kafir, apakah kamu karena sesungguhnya itu dewa-dewa yang jumlahnya banyak itu, apakah kamu menemukan apa yang menjadi janji Tuhanmu kepadamu benar? Sesungguhnya aku ini telah menemukan apa yang menjadi janji Tuhanku kepadaku itu benar. Gitu. Perang Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya itu supaya diingat-ingat. Pada saat itu Allah itu menurunkan sekitar 1000, ada yang mengatakan 3000, ada yang mengatakan 5000 malaikat naik kuda semuanya. Kudanya itu di bagian kaki ada tanda-tanda putih semuanya.
pakai serban, pakai baju seragam semuanya. Tetapi setelah perang hilang semuanya. Makanya itu di dalam perang Hunain juga gitu. Di perang Hunain asalnya orang Islam itu kalah, tapi ujung-ujungnya menang. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum syai'aw wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin wa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzabal ladzina kafaru. Wah, asalnya orang Islam bangga punya pasukan jumlahnya banyak. Perang Hunain sama dengan perang Ahzab. Tapi kemudian jumlah yang banyak itu enggak menjadi penentu. Wah, mau kalah itu oleh Allah, tapi setelah orang Islam itu sadar apa yang dilakukan selama ini ada kekeliruan, termasuk terlalu pede. Ini kemudian kayak orang bertobat. Ini kemudian akhirnya ditolong oleh Allah dengan diturunkan wa anzala junudan lam taroha. Dan Allah menurunkan pasukan yang mereka tidak melihatnya. Wa'adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengadab kepada orang-orang kafir. 124 id, lafal id itu darbun darab li nasarakum, untuk lafal nasarakum. Taqulu, berkata siapa engkau Muhammad lil mu'mina, kepada orang-orang mukmin, tu wa'ada yuwa'idu, tuwa'iduhum, artinya menjanji siapa engkau hum, kepada mukminin. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'il itu tasrif lugawinya gitu ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wadhaka mufa'alun. Fa'illa tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Wa'ada yu'a'idu taw'idan, taw'idatan, taw'adan, ti'adan, muwa'adan, fahuwa muwa'idun, wadhaka muwa'adun. Wa'idlat, wa'id, muwa'adun, muwa'adun. Itu namanya mauzun, kalimat yang dicetak kepada cetakan itu tadi. Fa'ala yufa'ilu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadminan, sebagai penenang. Alayyakfiyakum, adakah tidak mencukupi kum, kepada kalian semua, ayyumidakum, jika bahwasanya membantu kum, kepada kalian semua, ayyu'idukum, artinya menolong kum, kepada kalian semua, siapa Rabbukum, Tuhan kalian semua, bisalah sati alafin, dengan 3.000 minal malaikati, dari malaikat munjalina, yang diturunkan semuanya. Nah, di situ pada perang Badar itu Allah menurunkan bala bantuan berupa malaikat, jumlahnya 3.000. Hafal munjalin bitakhfifi, dengan takhfif. Takhfif itu berarti dibaca ringan, wa tasdidi, dan tasdid. Dengan itu berarti munjalin, kalau tasdid munazzalin. Tiga 3.000 malaikat. Jadi kalau malaikat itu turun, itu bisa menjelma. Tapi kalau manusia ini sulit untuk menggaib. Kalau malaikat itu gaib, bisa mengkonversi diri menuju kepada alam 3 dimensi. Tetapi tidak kehilangan sifat-sifat. Ini seperti malaikat jumlahnya 4 mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut yang LGBT itu, sebelumnya kan mampir di tempatnya Nabi Ibrahim. Di sana oleh Nabi Ibrahim itu, Masya Allah ya, luar biasa Nabi Ibrahim. Ketamunan. Jadi ada tamu jumlahnya 4.
Ya kayak manusia biasa, wong pakai gamis warnanya putih, tapi kalau malaikat bagus-bagus ini masih muda-muda gitu. Oleh Nabi Ibrahim disembelihkan pedet, sapi yang masih muda. Mungkin kalau sekarang di kita itu namanya balibul itu. Tapi kalau di sana itu pedet. Ya pedet itu bagaimana juga ya gede ya. Pedet, ijelun. Kemudian pedet ini disate. Setelah disate dihidangkan kepada empat tamu. Empat tamu tadi itu tangannya mau menggapai sate itu nggak kena-kena, sudah disuruh untuk memakan nggak kena-kena. Makanya Ibrahim jadi takut, ini apa-apaan ini, takut. Kemudian mereka mengaku, kami ini sesungguhnya para malaikat. Mbak Ibrahim jangan sampai takut. Dan yang pertama beritahu bahwa Sarah itu walaupun umurnya sudah sekitar 90 tahun tapi akan hamil. Ya, yang anaknya nanti adalah Ishak itu. Anaknya Ishak. Yang kedua mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut yang sudah keterlaluan di dalam membangun masyarakatnya seperti itu. Jadi LGBT ya, dia akan dihancurkan. Nah, karena yang namanya bedet atau sapi muda ini adalah salah satu hewan yang nanti akan menjadi penghuni surga. Jadi kalau di hari kiamat itu sebenarnya hewan dengan hewan itu tubrukan kemudian mati semuanya. Tabrakan sesamanya mati, hancur semuanya. Makanya Sayyidina Umar ketika dibahas masalah kiamat ini nangis geru-geru, alangkah enaknya kalau diriku ini menjadi hewan, karena dengan menjadi hewan maka aku nanti akan tumbuhkan dengan hewan lain akan hancur, tidak terjadi lagi hisab atas diriku. Alangkah enaknya diriku ini kalau menjadi rumput itu tidak terkena hisab dan tidak terbawa-bawa sampai kepada alam akhirat. Artinya tidak dibawa-bawa ke kiamat. Jadi kayak gitu suasananya para sahabat. Ada 10 ya hewan-hewan yang nantinya masuk ke dalam surga. Yang pertama buruknya Nabi Muhammad. Yang kedua adalah untanya Nabi Saleh. Nomor 3 ini pedetnya Nabi Ibrahim. Nomor 4 kibasnya sebagai pengganti Nabi Ismail itu. Terus kemudian yang kelima adalah burung hudhudnya Nabi Sulaiman yang ketika itu menjadi intel ke Ratu Saba, yaitu Ratu Bilqis. Jauh itu perjalanannya, 2.500 km itu dari Mesir menuju ke Saba, karena Saba berada di Yaman. Khimarnya Nabi Uzair, wah khimar Masya Allah. Kalau Anda bisa berdoa bagaimana supaya seperti Nabi Uzair itu Masya Allah. Nabi Uzair itu umurnya tambah 100 tahun, tetapi umur selnya itu hanya bertambah setengah hari. Ini kalau dikompar dengan angkatan sesamanya, itu yang sesamanya sudah menjadi tua, tapi dia itu masih muda seperti dulu, ditambah setengah hari ketika tidur. Nah, kayak gitu, Allah itu berkuasa. Belum lagi seperti Ashabul Kahfi. Cuma kalau Ashabul Kahfi kan setelah 309 tahun gitu, telah menaikkan misinya, itu kepengen tidur lagi. Karena kalau hidup bersama di masyarakat menjadi tambah repot, tidak aman, dan banyak urusan. Sementara berada menyatu dengan alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmatnya bukan main. Itu 309 tahun. Jadi antara dia yang umurnya sekitar 17-18 tahun terhadap cucunya, karena 3 generasi, 309 tahun 3 generasi. Cucunya sudah rambutnya memutih, sudah menjadi tua renta, ini neneknya ini masih kinyis-kinyis 17 tahun. Mari kita doa seperti Nabi Uzair atau seperti Ashabul Kahfi. Wah, luar biasa seperti itu. Kalau cerita lengkap besok, nggak lengkap ini.
eh, eh, apa tadi? Terus anjingnya Ashabul Kahfi, ini juga masuk ke dalam surga. Nomor berikutnya adalah ikan paus yang menelan Nabi Yunus, ini masuk ke dalam surga. Kemudian berikutnya adalah sapinya di surat Al-Baqarah itu, sapinya Joko Buduk, sapi yang dipakai oleh Nabi Musa untuk membuktikan pembunuh salah satu warga Bani Israel. Ini juga masuk surga. Kalau baiknya di kitab Uqudul Lijah, ini kitab Isra Mi'raj ya. Di kitab Isra Mi'raj itu ada Buraku syafi'il khalqi naqatu salihin wa'ijlun li Ibrahim kabsun li najlihi Wahudhudu bilgisin wa namladu ba'aliha Himaru uzairi kalbi kafin kamithlihi Wahudu ibnu mata thumma baqaradun liman Yabirru li ummin fi rakha'in wa mahalihi. Itu sudah lengkap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menurunkan bala tentara berupa malaikat. Malaikat itu tercipta dari nur. Kalau setan itu dari api. Tapi setan itu merasa lebih baik dibanding dengan Adam ya, dengan Adam. Dibanding dengan Adam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 125 bala ya yakfikum mencukupi kepada kalian semua pada hal tersebut, yaitu diturunkannya malaikat yang jumlahnya sampai 3.000. Bil Anfali, dan itu di dalam surat Al-Anfal, bi alfin dengan 1.000. Dalam surat Al-Anfal itu surat ke-8 ya. Surat ke-9 itu surat Taubah, surat ke-7 surat Al-A'raf, surat ke-10 surat Yunus ya. Dan seterusnya. Fatihah, Baqarah, Imran, Nisa, Maidah. Kemudian Fatihah, Baqarah, Imran, Nisa, Maidah, A'raf. Apa ya? 6 itu terus nanti 7 A'raf, 8 Anfal, 9 surat Tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca surat Tobat enggak dipakai a'udzubillah, enggak dipakai bismillah ya, enggak pakai bismillah. Langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadu minal musyrikin fasihu fil ardi. Dan seterusnya. Arba'at asyri wa alamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil anfali bi alfin li annahu, karena sesungguhnya Allah itu amadahum menolong siapa Allahum kepada muslimin awalan pada permulaannya biha dengan alaf. Alaf 1.000 pertama, 1.000 itu pertolongan yang pertama. Kemudian yang berikutnya tuma syarat, maka kemudian menjadi apa? Alaf talatatan akan 3.000. Setelah 1.000 tambah lagi menjadi 3.000. Tuma syarat, maka kemudian menjadi apa? Talatah khamsatan akan 5.000. 1.000, 3.000, 5.000. Ini namanya deret aritmetik. Bedanya itu sama. B-nya adalah UN plus 1 dikurangi dengan UN. Itu beda.
Kalau deret geometri itu rasionya yang tetap. Hingga nanti bisa dihitung jumlah sampai n suku. Sn sama dengan n plus a kali n 1 kali beta gitu. Dulu diajari seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berfirman siapa ta'ala Allah Ta'ala in tasbiru, jika engkau bersabar, jika engkau semuanya bersabar ala liqa'il adwi, atas bertemu dengan musuh, watataku dan bertakwa siapa kalian semua Allah akan Allah bil mukhalafati di dalam menentang kepada Allah. Tuh, sabar itu menjadi kunci pertama. Kunci pertama. In kuntum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Dalam surat surat apa? Kalau kalian itu ada 20 orang sabar, maka bisa mengalahkan 200 orang. Berarti 1:10 ya. In kuntum mi'atum sabiratu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Kalau punya 100 bisa mengalahkan 1000. Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fiikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Kemudian diruksah oleh Allah, dimudahkan, diringankan. Kamu punya 100 orang sabar maka bisa mengalahkan 200 nanti. Tidak seperti tadi. Wa in kuntum alfu yaghlibu alfaini biidznillah. Kalau kamu punya 1000 orang sabar maka bisa mengalahkan 2000 orang yang sabar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Watataku dan bertakwa, wayatukum dan mendatangi siapa musyrikin kum kepada kalian semuanya. Ay al-musyrikuna artinya orang-orang musyrik, min faurihim dari waktunya musyrikin, ay waktihim dari waktunya musyrikin. Adapun ini itu yumtidukum, membantu, menolongkum kepada kalian siapa Rabbukum Tuhan kalian, bikum sati alafin dengan 5000 minal malaikati dari para malaikat, musawwimina yang pada bertanda-tanda semuanya. Malaikatnya pada mengenakan tanda, menggunakan eblek, menggunakan kalau di saku-saku itu emblem pengenal, tanda pengenal. Bikasril wawi dengan kasrahnya wawu musawwimin, wa fathiyah dan fathahnya wawu musawwamin, ay mu'allamin, artinya pada dikenal-kenal semuanya. Waqad sabaru dan sungguh telah sabar siapa mukminin, orang-orang mukmin itu telah betul-betul telah sabar. Karena sudah sabar maka pertolongan Allah nanti akan datang. Jadi memang kalau kita itu ingin memperoleh pertolongan dari Allah, maka sabarnya itu harus dimunculkan, didominankan. Bukan kok minta tolong dulu baru kemudian sabar, tapi sabar dulu, baru kemudian diberi pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjaza dan waqad sabaru wa anjaza dan meng-ACC, anjaza itu melangsungkan, anjaza wa'adahu wal bishru adhamu alana bushra lana nilnal muna jalal ana wa falana. Anjaza wa'adahu, persis di sini. Bushra lana nilnal muna
العلا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرهنا. Variasi supaya tidak monoton. Karena sudah sabar, maka oleh Allah itu janjinya dilangsungkan. Biangkotalat, dengan jika membunuh ma'hum bersama-sama dengan muslimin, siapa al-malaikatu, para malaikat, ala khailin, atas kuda, ya. Balkin alaihim, kuda. Balkin itu yang ada putihnya. Alaihim, atas alaihim itu atas malaikat. Amaimu ada surban. Jadi malaikat itu semuanya pakai surban, seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Tengku Umar, US Cokro Aminoto, itu semuanya pahlawan Islam ya. Bukan hanya pahlawan nasional, itu pejuang-pejuang muslim. Amaimu, safrun yang kuning, au baidun atau yang putih, warnanya kuning atau putih. Arsaluha, menjuntaikan siapa al-malaikah akan amaim baina aktafihim, di antara pundak-pundak mereka. Jadi di antara pundaknya itu menjuntai amaim atau imamah, surban mereka. Seragam semuanya. Sejumlah 5.000 tadi itu pakaiannya seragam, ada jubahnya itu menjuntai di antara dua pundaknya itu. Pundak ya, aktar. Kalau Nabi itu kitfahu qad allata qauman idza jalasu. Kalau Nabi duduk itu, maka posisi pundaknya ini selalu berada di atas levelnya dari teman-teman yang lain, teman duduk yang lain, tidak pernah berada di bawah. Tapi selisihnya sedikit. Memang ini sifat keistimewaan dari Rasulullah. Naik sedikit. Buat didatangkan orang Belanda, nanti Nabi lebih tinggi sedikit. Datangkan orang Arab Badui, Nabi tidak selisih banyak, selisihnya sedikit. Gitu. Tapi bukan seperti itu, iklan-iklan bisa tambah badan dalam tempo berapa, 5 menit, 8 cm itu hanya meluruskan terhadap posisi dari tulang-tulang belakang. Yang asalnya agak bengkok-bengkok itu diluruskan. Iya, tapi kok berarti sebulan nanti tambahnya berapa saja? Enggak ada. Kayak gitu enggak bisa. 126. Mama ja'alahullahu, dan tidaklah menjadikan akan pertolongan atau imdad siapa Allah. Imdad artinya akan imdad illa busyra, kecuali memberi berita gembira lakum kepada kalian semua, bin nasri, dengan pertolongan, walisat ma'inna, dan supaya memberikan ketenangan siapa Allah. Li taskuna, supaya tenang siapa, walisat ma'inna, dan supaya tentram atau tenang siapa, sungguhan, tentram betulan siapa kamu, taskuna artinya tenang siapa ya Allah.
Lantat mainna supaya tentram betul, ada nonnya itu namanya non taukid takila. Jadi betul-betul tenang. Kata ada jaminan tas kunna, artinya betul-betul tenang. Apa kulubukum, hati-hati kalian semuanya bihi terhadap bihi terhadap al-imdad. Walataja, jadi dengan adanya bantuan itu, maka hatinya Nabi Muhammad itu menjadi tenang. Itu ya, Nabi itu strateginya diantaranya pertama supaya pasukan-pasukan yang memanah itu memanah dulu terhadap yang memanah. Hanya nanti kalau pasukan pemanah itu mereka leluasa untuk bergerak, maka banyak pasukan-pasukan muslim yang mati. Maka itu dibidik duluan. Nah setelah itu baru kemudian face to face, yang dekat terhadap dekat. Yang dekat terhadap yang dekat. Kalau mau lihat lagi itu yang sungguh heroik itu pasukannya Salahuddin Al-Ayyubi itu. Karena di sana medannya berbukit-bukit, itu secara tidak terduga siasatnya dimunculkan segolongan dari balik bukit ini. Nanti musuh sudah melihat seperti menang, ternyata muncul dari bukit sana, sayap sana, gitu. Terus gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para tanja, maka jangan terkejut. Siapa kamu mengkataratil aduwi, dari banyaknya musuh, wakilatikum, dan sedikitnya kalian. Kamu jangan khawatir kalau jumlah musuhnya kelihatan banyak dan kamu kelihatan sedikit, itu jangan khawatir gitu. Awan nasru, dan tidaklah pertolongan itu illa min intillahi, kecuali dari sisi Allah Al-Azizi yang maha luhur, Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi Allah senantiasa akan beri pertolongan kepada kalian. Ya, Allah senantiasa beri pertolongan kepada itu ya. Model-model pertolongannya Allah itu kan dalam bentuk komunitas ya. Cara pribadi saja itu kepada para nabi itu namanya mukjizat. Ya, mukjizat. Waman naturalillah min dillahi al-azizil hakim. Yu'tihi, memberi siapa Allah kepada akan an-nasr, man akan orang yasha'u, yang berkehendak siapa Allah. Walaisa, dan tidak ada apa an-nasr itu bikatratil jundi, dengan banyaknya tentara. Jadi Allah itu memberikan pertolongan kepada siapa yang dikehendaki. Kadang-kadang orang Islam itu kalau terlalu pede, justru oleh Allah itu dikalahkan. Ini namanya Allah memberi pertolongan kepada siapa yang dikehendaki. Nggak ada yang bisa mengatur kepada Allah. Allah itu kayak gitu ya, jais-jais saja, boleh-boleh saja. Nggak ada yang yang menahan, yang melarang Allah untuk berbuat seperti itu. Nggak ada yang kuasa. Itu namanya salah satu daripada sifat jais bagi Allah. Sifat kuasa dari Allah Ta'ala. Kuasa untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terserah kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 127. Lihat doa, supaya memutus siapa Allah. Lafal yaqta'a itu muta'alliqun ta'alluq bina soro dengan lafal nasarakum. Al-yulika artinya supaya menghancurkan siapa Allah, terpan akan golongan aladina, dari orang-orang banyak kafir yang pada kufur siapa aladina, bil qatli, dengan membunuh, wal usri, dan menawan. Pada perang Badar jumlah tawanan orang-orang kafir itu ada 70, yang mati 70, jadi 140. Itu sekitar 14 sampai 15%. Kalau orang Islam yang mati itu 14 orang. Yang mati 14 orang. Ya,
Termasuk dalam orang kafir yang mati itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal mati di sana. Abu Jahal mati. Lagi juga ada orang kafir menjadi masuk Islam. Namanya Umar. Wah, itu muaranya bukan main kepada Nabi Muhammad. Muaranya bukan main. Dan dia bercita-cita untuk pergi ke Madinah untuk membunuh sendiri terhadap Nabi Muhammad. Nah, ini ketika di Mekah bertemu dengan, jadi dia itu punya banyak hutang. Karena banyak hutang, maka oleh orang-orang yang kaya yang menghutangi itu nggak boleh pergi kemana-mana, termasuk keluar Mekah nggak mau. Nah, anaknya Umar ini termasuk yang kena tawanan dari pihak Muslim, jadi dibawa ke Madinah. Susah dia, mau keluar nggak punya uang, mau keluar nggak punya duit, dan nggak boleh keluar karena nggak boleh keluar karena masih banyak utang itu tadi. Akhirnya bertemulah di dekat Ka'bah itu dengan Yahya, dengan Sofwan bin Yahya. Bertemu dengan Sofwan. Sofwan ini orangnya kaya raya, sama sengitnya sama bencinya dengan Nabi Muhammad, sama sama benci sama dengan Umar itu tadi, sehingga terjadi percekongkolan. Gampang, asalkan kamu betul-betul mau ke sana, uangmu, hutangmu yang di sini saya lunasi, kamu ke sana saya beri biaya, silakan. Wah, senangnya luar biasa, membawa pedang. Kemudian berangkat langsung masuk ke daerah Madinah di dekat Masjid Nabawi. Nah, ada seorang sahabat yang tahu pada saat sholat subuh itu ada orang kok bersembunyi di sebalik pohon kurma. Kemudian diberitahukan kepada sahabat yang lain, langsung di situ ditapal kuda, dikelilingi oleh sahabat, kemudian tangkap, ditanya. Jadi diseret orang itu kepada Nabi Muhammad, ditanya. Jadi, kenapa kamu mau apa di sini? Jadi sudah diikat, tangannya diikat. Dikatakan kepada Umar, tolong dilepas itu tangannya. Sementara di bagian belakang itu masih ada pedangnya. Ditanya, kamu mau apa? Saya itu mau membebaskan anak saya. Minta tolong anak saya supaya tidak disiksa, tidak disakiti. Dia susah sekali terhadap anaknya ditawan. Nah, tapi Nabi Muhammad nggak percaya begitu saja. Ditanya, apa nggak ada tujuan lain? Tidak ada. Terus dibuka. Kamu kan rencana membunuh saya. Kamu kan sudah rembukan sama Sofwan ketika di Mekah. Kamu banyak utang, kamu nggak boleh ke sini. Tapi kemudian Sofwan menyelesaikan urusanmu di sana. Kamu diberi sangu, kamu sini mau membunuh kepada saya. Langsung terkejutnya luar biasa. Ini Masya Allah, ini memang betul-betul bukan Muhammad pembohong, bukan Muhammad pendusta, tapi ini Muhammad Rasul. Akhirnya Umar ini masuk Islam. Nah, gitu. Jadi memang jadi Rasul itu ya harus kayak gitu ya. Harus berita gaibnya itu harus lancar gitu. Jadi Rasul itu berita gaibnya itu harus lancar. Kalau seorang sekarang yang namanya gaib itu nggak masuk kelas, di absen. Kasturi, gaib itu artinya apa? Nggak masuk. Bukan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Man usri'au yakbitahum, atau menghinakan siapa Allah hum kepada kufar, ayyudilluhum artinya menghinakan siapa Allah kepada kufar bilazimati dengan kehancuran atau kekalahan. Bayang ribu, maka berbaliklah siapa kufar, ayarju artinya kembali siapa kufar, qaibina dalam keadaan hina-hina semuanya, ailan atau rugi-rugi semuanya. Faqad khaba man dassaha khaba,
khaibun itu isim fa'il. Lam yanalu artinya tidak memperoleh siapa. Lam yanalu artinya tidak memperoleh siapa kufar. Lam yanalu ma akan sesuatu romuhu yang bercita-cita atau yang mengharapkan siapa kufar hu akan ma. Titik. Jadi bertepuk sebelah tangan. Cita-citanya memperoleh harta rampasan terhadap orang Islam itu enggak dapat. Titik. Wana jala dan turun. Lama kasarat. Ketika pecah apa robaiyatuhu gigi robaiyah itu gigi apa ya? Gigi yang berada di antara geraham dan gigi untuk menggigit itu gimana? Seri. Itu kan ada tengah-tengahnya itu gigi yang bagian itu. Yang so itu loh gingsel itu loh. Itu kan yang gingsel itu bukan gigi seri, bukan gigi geraham, tapi ini gigi di antara geraham dan seri. Nah, gigi itu Nabi. Ini pada saat perang Uhud ya, seperti ini. Luar biasa memang serangan kepada Nabi Muhammad dengan target pembunuhan. Wa nazala rubaiyatuhu wa sajja dan luka-luka apa wajahnya Nabi yauma Uhudin di dalam perang Uhud. Qala dan berkata siapa? Waqala dan berkata siapa Nabi? Kaifa yaflahu? Bagaimana bahagia? Siapa kaumun suatu kaum khadabu yang melumuri siapa kaum wajah Nabi akan wajah nabinya kaum bidami dengan darah. Mana mungkin suatu kaum akan berbahagia sedangkan dia itu melumuri nabi mereka dengan darah. Nggak mungkin kaum itu berbahagia karena nabinya dilumuri dengan darah. Termasuk umat Kristen itu nabinya malah disalib. Berarti lebih daripada melumuri terhadap darah. Melumuri darah, nggak bahagia kayak gitu. Laisa tidak ada itu laka untuk kamu minal amri dari suatu urusan apa syai'un suci atau sesuatu. Balil amru namun ada urusan itu lillahi untuk Allah. Pasbir maka bersabarlah kamu. Persoalan itu Muhammad jangan kamu pikir itu urusan saya bukan urusan kamu. Sudah artinya kamu itu walaupun seperti itu adalah terkendali. Jadi terkontrol. Walaupun kamu berlumuran darah, tapi kamu masih tetap terkontrol, terkendali. Itu kamu menjadi urusan. Yang penting kamu sabar. Au bima'na au yatubu. Au bima'na ilah. Dengan menggunakan. Jadi kalau au bima'na ilah itu artinya ketika baca au itu maknanya artinya adalah ilah sampai. Ila ayyatuba sampai jika bertobat siapa memberi tobat siapa Allah alaihim kepada kaum bil islami dengan Islam. Nah ini sampai yang namanya kaum di sini tidak cuma kaum muslimin ya, termasuk orang-orang yang musyrik kepada Nabi. Jadi ini musuh itu kalau sampai melukai terhadap Nabi itu musuh itu tidak akan berbahagia kecuali kalau mereka itu pada bertobat yaitu masuk ke dalam Islam seperti yang saya katakan Umar ini masuk Islam. Ada juga pendeta Yahudi bukan Abdullah bin Salam tetapi seorang pendeta Yahudi. Dia itu diberitahu oleh teman-temannya bahwa Muhammad itu pembohong pendusta. Tapi aneh dia itu tekun membaca kitab Taurat. Ada 2 halaman yang bercerita mengenai na'atu Muhammadin, sifat-sifat Muhammad. Karena nggak suka, 2 halaman itu disobek. Baca lagi ternyata muncul nama Muhammad itu 8 halaman. Karena apa? Pokoknya supaya Muhammad itu yang dibenci itu namanya tidak tertulis di kitab Taurat. Sifat-sifatnya tidak muncul di Taurat. Disobek 8 halaman. Nah, kemudian masih lagi dibaca kok terus ada terus Muhammad itu sampai 20 halaman. Loh, kalau ini nanti saya sobek terus ini kitab saya jadi habis.
kitab saya jadi habis, sobek terus. Nah akhirnya pamit kepada teman-temannya, mau membuktikan sebenarnya Muhammad itu seperti apa. Di situ di kitab Taurat itu ada tulisan yang namanya satu Muhammad, yang satu Ali. Ali ini sahabatnya Muhammad, Ali bin Abi Thalib itu ya. Nah ketika sampai di Madinah, ini ternyata orang sudah rame nangis dan sebagainya karena Nabi Muhammad ternyata sudah meninggal dunia sejak 3 hari yang lalu. Loh, kaget banget. Karena apa? Karena dia itu baru mau mencocokkan antara apa yang ada di dalam Taurat dan apa yang ada di realitas. Ternyata Muhammad sudah meninggal. Nah, ini kemudian gimana ya caranya? Nah, dia itu aneh, minta bajunya. Dia itu tanya kepada Ali ada enggak Ali? Ali kemudian disuruh cerita, Muhammad itu sebenarnya orangnya seperti apa? Orangnya wajahnya oval, kemudian putih, kalau dia tertawa, tersenyum maka menarik sekali, membuat menarik setiap orang yang melihatnya. Kalau dia melangkah, langkahnya itu segini jaraknya, terus jarak antara dua kakinya segini. Jadi itu di samping powerful, ideal, dan ideal bentuknya Nabi Muhammad itu sangat ideal dan cocok dengan apa yang diberitakan di dalam Taurat. Itu namanya Na'tu Muhammadin, sifatnya Nabi Muhammad. Karena cocok, ini kemudian minta bajunya Nabi Muhammad. Nah ini kemudian karena di dalam rumahnya Nabi itu ada Fatimah, untuk apa bajunya ayah kemudian. Ini yang menyuruh adalah Ali. Akhirnya diambilkan. Ternyata baju Nabi itu ada tambalan, jumlahnya sekitar 13 tambalan. Nah ini cocok lagi, orangnya sederhana. Kemudian lagi ketika baju ini dikeluarkan, itu diantara para sahabat itu juga pada megang baju bergantian, silih berganti dan nangis, tambah nangis ketika memegang-megang itu. Dan akhirnya entah mengapa si pendeta ini akhirnya bersaksi masuk Islam pada saat itu, karena ketika ditanya itu belum Islam, tetapi setelah seperti itu semuanya cocok, masuk Islam, dan setelah masuk Islam itu mati. Jadi ada 2 hajat, tapi akhirnya pendeta ini dimakamkan tidak di dekat Nabi, tetapi di makam Baqi'. Baqi' itu sebelah timurnya Masjid Nabawi. Aku bingung di sana. Sebelah timurnya Masjid Nabawi. Saya juga berziarah itu ke Baqi'. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ayyatuba alaihim bil Islam, masuk Islam. Au yu'adzibahum, atau natapnya kepada ayyatuba, menyiksa siapa Allahum kepada kufar. Jadi kalau mereka enggak Islam, supaya aman nanti itu mereka kena azab. Fa'innahu, maka sungguhnya kufar itu zalimun, orang-orang yang pada zalim bil kufri, sebab kekufuran. Jadi kufur itu sebenarnya tidak bebas nilai, itu enggak ya, tapi dia itu sebenarnya orang yang terancam. Orang yang terancam, dalam kondisi terancam, orang-orang kafir. Enggak enak kalau dalam pandangan fisika itu energi potensialnya itu maksimum. Orang itu akan enak, nyaman apabila pada energi potensial minimum. Nah, kalau orang terancam terus mau kemana-mana, jiwanya terancam, itu energi potensialnya maksimum. Tidak enak. Hidup seperti itu biayanya mahal. Seperti Salman Rushdie yang nulis The Satanic Verses, ayat-ayat setan. Itu
sama Ayatullah Ruhullah Khomeini diputus hukuman mati, sehingga kemana-mana dia itu merasa tidak aman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan itu milik Allah. Ma adapun sesuatu bisa mengawati di langit-langit. Wama, dan sesuatu berarti yang ada di bumi. Mulkan, baik itu kepemilikan, wakhalkan dan makhluk, wabidan dan hamba-hamba. Semua yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah. Berupa apa saja? Berupa kepemilikan atau kerajaan, berupa makhluk, berupa hamba. Semuanya adalah milik Allah. Terakhir ini ditemukan planet eksotik, jaraknya 100.000 km, 1000 tahun cahaya, jaraknya 1000 tahun cahaya. 1000 tahun itu kalau ditempuh oleh cahaya, yang cahayanya itu ketika menempuh kecepatannya adalah 300 juta meter per detik. 3 kali 8 berarti 300 juta. Ya, 300 juta atau 300.000 km per detik. Itu 300.000 km. Itu butuh waktu, kecepatan segitu itu butuh waktu 1000 tahun. Nah, kalau kita itu mau pergi ke sana, sebelum sampai ke sana kita sudah mati duluan. Masya Allah, Allah itu punya alam semesta itu sampai segitu, itu jauhnya. Nah, itu semuanya adalah milik Allah. Jadi manusia itu setelah teknologi fotografi itu naik itu, Masya Allah, luar biasa. Apa yang menjadi ciptaan Allah itu malah menjadi semakin gila-gilaan. Ini coba Anda pikirkan, orang hidup di dunia kayak gitu kok nggak tahu terhadap penciptanya, itu ya kebangetan ya. Jadi mau masuk ke suatu desa, ya sudah, di situ mau bangun rumah, mau apa. Lah ini kampung itu milik siapa, tanah itu milik siapa, nggak mau tahu. Di sini ada gunung, banyak emasnya di Halmahera, Timur Dali ada Halmahera. Di Halmahera itu sebelah timurnya Ternate, Tidore, sebelah timurnya. Kira-kira perjalanan 1 jaman pakai speedboat itu. Nah, itu loh, kok tiba-tiba menemukan kok kemudian langsung dianggap itu miliknya. Apa nggak ada yang memiliki sebelumnya itu loh, yang menyediakan memang nggak ada. Itu manusia itu loh, aneh. Nah, mestinya dia itu sadar dulu bahwa itu bukan miliknya. Kalau bukan miliknya siapa? Supaya ngenangan itu miliknya Allah. Kalau miliknya Allah, kalau mau mengeksplorasi itu ya minta izin sama Allah. Kemudian nanti kalau dapat bagiannya Allah itu juga diberi. Bagiannya Allah itu apa? Berupa apa? Ya berupa zakat dan seterusnya itu. Kemudian lagi nanti Allahnya itu lebih diperhatikan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau enggak, wah, yang namanya hutan ribuan hektar itu menurut teori tidak habis dalam tempoh 5 tahun. Nah, ini 1 tahun aja udah habis, karena manusia itu lebih jahat dibanding dengan wangwung. Ya, lebih ganas manusia itu. Disuruh bekerja 8 jam 1 hari, ternyata 24 jam bekerja, dibuat shift terus. Wah, lihat aja yang namanya Freeport itu dalamnya sudah kayak ngebor bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulkan wa khalqan wa abidan. Mulkan wa khalqan wa abidan. Ya biru, saya tadi mau makna itu sebagai malakan. Kalau malakan lebih enak, malaikat. Tapi ahli tafsirnya ini Imam Suyuti ini maknai mulkan, ya saya ikut aja. Kalau malakan malaikat, dan itu representasi dari alam gaib, itu juga makhluk-makhluk yang ada di sana itu miliknya Allah. Ya biru, memberi ampun siapa Allah, liman untuk orang yang selalu yang berkehendak siapa Allah. Al-Maghfirata akan ampunan lahu untuk Allah. Wa yu'adzibu, dan menyiksa siapa Allah, manakan orang
yang berkehendak siapa Allah ta'dzibahu akan menyiksa kepadaman. Allah adapun Allah itu Ghafurun zat yang maha mengampuni ya auliyaihi kepada wali-walinya Allah, rahimun lagi maha mengasihi atau menyayangi bi ahli taatihi terhadap ahli taatnya Allah. 130 sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan? Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahtalim qaddu daha mudlakan abada wa ma tataba asra fi mata zamani minhu tawabu falam dahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani bi khalfihi kama min ru'yatun tabatat wala yuratharu bawlin minhu fi alani qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yara dhillahu fi syamsi dhul fadani Ibnahu qad allada qawman idha jalasu Indal miladati shibyada bimuqtadani Hadil qasa'isa fahafad hadakun amina Min syarri narin wa surakin wa mimikani Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirka wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Yang pangapunten atas semua kekurangan